oleh Allah. Saya hadirkan sebuah cerita nyata. Cerita ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Kejadiannya di kota Palembang. Pondok pesantren kami namanya Pesantren Arya Palembang. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, tepat di bulan suci Ramadan. Pondok pesantren kami mengirim 20 orang santri kecil-kecil seperti kalian ikut lomba hafalan Al-Quran. Dari pondok pergi ke lokasi lomba, naik mobil lewat jalur darat memutar. Nyampe di lokasi lomba selesai lomba tengah malam. Inisiatif ketua rombongan biar santri kami gak terlalu lama pulang ke pondok. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas menyeberang Sungai Musi. Naik apa? Perahu. Naik apa? Kapal. Bahasa Arabnya safina. Apa saya? Safina. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab ya. Habib pernah malu betul lihat anak kecil-kecil kayak kalian pintar bahasa Arabnya waktu Habib ke Madinah. Anak-anak bahasa Inggrisnya kapal apa? Ship. Bahasa Jepang sudah belajar belum? Habib ajarkan. Bahasa Jepang katinti. Banyak orang Jepang di situ. 20 santri kami naik katinting nyebrang sungai karena pondok kami Pak persis di pinggir Sungai Musi. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Nyampe di tengah sungai, katinting bocor. 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Dan kami baru sadar, ternyata dari 20 santri itu hanya ada 17 santri yang bisa berenang. 3 santrinya ketahuan tidak bisa berenang. Dan ketiga-tiganya tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari. Jenazahnya baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga-tiga santri yang jadi korban itu, satu anak kecil hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua anak kecil hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga paling kecil badannya tapi paling banyak hafalannya, 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang mereka masing-masing menurut dewan jurinya. Nilainya besar. Tiga-tiganya calon juara 1 semuanya. 4 malam 3 hari jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Bapak Ibu, begitu jenazah mereka diangkat, Masya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar dengan janjinya. Apa janji Allah? Salah satunya ayat yang tadi saya bacakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Janji Allah, kami yang menurunkan Quran, kami yang pasti menjaganya. Nampak betul santri kami dijaga oleh Allah. Bapak Ibu, siapapun yang tenggelam dalam sungai, jangankan bermalam-malam apalagi berhari-hari, sebentar saja tenggelam. Coba sebentar saja, itu ada 3 hal yang pasti terjadi pada tubuhnya. Satu, membengkak. Banyak kadar air yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, membiru, karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, pasti berbenturan dengan benda-benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi ketiga-tiga santri kami, Masya Allah, begitu diangkat jasadnya, nggak bengkak,
gak biru, gak busuk. Padahal 4 malam 3 hari tenggelam ke dalam sungai. Bu, begitu jenazah santri kami diangkat, itu wajahnya gak kayak orang tenggelam, seperti orang yang baru naik mandi, segar, bugar, senyum. Padahal 1 hari sebelum santri kami tenggelam, ada cerita yang serupa. Seorang perempuan cantik ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah ditebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa. Suaminya, calon suaminya kabur, dia patah hati, dia bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama. Belum nyampe 1 malam, belum nyampe 1 hari, jenazah wanita cantik ini ditemukan. Apa yang terjadi? Bengkak, biru, busuk tubuhnya. Padahal belum sampai 1 malam dan 1 hari. Jenazah anak didik kami ini 4 malam 3 hari, gak bengkak, gak biru, gak busuk, bahkan mengeluarkan aroma harum di sekujur tubuh mereka. Masya Allah. Bu, Ibu, sampai-sampai ada petugas air sungai yang menemukan jenazah mereka bersumpah, demi Allah, 15 tahun saya bekerja di sungai, mencari, menemukan orang-orang tenggelam. Baru kali ini saya melihat kejadian anak kecil tenggelam dalam sungai bermalam-malam dan berhari-hari. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, jangankan tubuhnya, pakaiannya masih membungkus auratnya. Di mana-mana orang kalau sudah tenggelam baju hilang, celana melayang. Jangankan tenggelam, sebentar saja kena sapuan tsunami, celananya hilang. Berapa banyak korban tsunami itu baru sebentar disapu tsunami, ditemukan jenazahnya itu sudah bengkak, celana jinnya hilang. Padahal dia pakai celana jin. Celana jin itu kan ketat, kena air harusnya makin melekat. Ini celana jin saja hilang, padahal mereka pakai celana jin. Kemarin saya ngomong begini, ada nenek-nenek angkat tangan. Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Anak-anak santri Habib badannya nggak bengkak, nggak biru, nggak busuk. Dia peluk Quran saya, dia peluk Quran, di dadanya dia bawa mati tenggelam menyertainya. 4 malam 3 hari ditemukan jenazahnya, Qurannya nggak basah, atasnya doang basah sedikit, dalamnya kering. Kami coba melepaskan Qurannya perlahan-lahan, tapi tidak kuasa. Qurannya seperti menempel di tangannya, seperti melekat di dadanya. Kalau kami paksakan tarik, takut nanti tangannya lepas. Ada organ tubuhnya yang rusak. Menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita solehah, pecinta Quran, seorang janda. Begitu ibunya ditelepon anaknya meninggal dunia karena tenggelam, tapi sambil memeluk Quran, ibunya berlari meninggalkan kampungnya, melihat jenazah anaknya, menemui jenazah anaknya yang sedang dikelilingi, dikerumuti oleh puluhan ribu manusia. Ibunya teriak sambil berkata, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, titip salam buat ayahmu. Nak, tunggu ibu dan ayahmu di depan pintu surga. Pakaikan mahkota nanti terbuat dari cahaya di atas kepala ayah dan ibunya, nak. Nah, semoga kau jadi syafaat bagi ayah dan ibumu. Nah, aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu. Aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho." Begitu terdengar kata ridho yang keluar dari mulut ayah ibunya, ada yang aneh. Tiba-tiba Quran yang tadinya kami tarik nggak bisa lepas dengan sendirinya, jatuh di tangan ibunya. Seolah-olah semua orang sedang dikasih lihat oleh Allah tentang sebuah cerita yang menggambarkan sosok seorang anak soleh sedang menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Bapak Ibu, saya baru ngasih bocoran ceritanya sedikit, sudah banyak yang meneteskan air mata, sudah banyak yang menangis.
dengan Quran, cinta dengan Quran, siap berjuang bersama Quran, akan dianggap Allah sebagai keluarganya. Bapak Ibu, kita jadi keluarga wali kota, pasti banyak fasilitasnya. Kita dianggap keluarga oleh penguasa, pasti banyak proyeknya. Lalu bagaimana kalau dianggap Allah sebagai keluarganya? Di dunia Allah kasih kemuliaan, di akhirat Allah kasih kekhususan. Maka hari ini dekatkan diri kita ke jalan yang akan membuat kita terdaftar menjadi keluarga Allah. Saya sarankan Bapak Ibu, nanti di akhir segmen ini ikuti program wakaf Al-Quran. Ajak teman, rombongan, patungan wakaf Quran. Kita kumpulkan di Maluku, kita bagikan di Maluku, dan niatkan Quran yang kita wakafkan satu buat anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka ada yang jadi penghafal Quran. Niatkan pahala wakaf Quran kita buat keluarga kita diberkahi Allah, yang hidup diberkahi. Kalau orang tua masih hidup, minta diangkat penyakitnya, dipanjangkan